Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, kelompok 7 akan membahas tentang AFTA dan juga CEPT. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area yang nantinya akan dibahas bersama-sama dengan CEPT juga. Tentu perkenalkan, nama saya Jonathan Justin Junin Hosian. Saya Devina Valiateva. Dan saya Dorothy Marcel. Dan selamat menyaksikan pembahasan kami. Baik, yang pertama saya akan memaparkan apa saja yang akan kami bahas di dalam pembahasan tentang ASEAN Free Trade Area. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, ada yang disebut dengan CEPT. Nanti kita akan menjelaskan apa itu CEPT. Yang ketiga adalah tujuan dan mekanisme dari AFTA ini. Yang keempat adalah anggota-anggota dari organisasi AFTA. Baik, pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pada 1992, AFTA dibentuk dalam pertemuan kepala negara ASEAN atau ASEAN Summit keempat di Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam kurun waktu 15 tahun. ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah kawasan perdagangan bebas yang berada di wilayah ASEAN, merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas bagi 500 negara penduduknya. Untuk itu, AFTA berkomitmen menghendaki penghapusan tarif bea masuk sebesar 0 hingga 5% dan hambaran non-RAN bagi negara-negara anggotanya. Melalui AFTA, diberlakukan tarif efektif beram antara 5 hingga 10% atas dasar produk, baik produk ekspor maupun impor. Tentu hal tersebut memiliki tujuan. Tujuannya adalah menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara Eropa ataupun negara-negara anggota. Kedua, perdagangan bebas dengan wirawicara atau Free Trade Agreement atau yang disebut dengan FTA. Kerjasama di sektor industri dan jasa berupa sektor transportasi dan telekomunikasi pariwisata dan juga keuangan. Para anggota AFTA tentu harus memenuhi kewajiban penggunaan tarif AFTA. Hal ini mengikut apa yang disebut Common Effective Preferential Tariff Scheme atau yang disebut dengan CEPT. Ini adalah yang dijelaskan di awal bahwa ada CEPT dalam materi yang akan dibahas. CEPT memiliki makna tersendiri, yaitu program penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif bertahap yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Hal ini tentu kita sebagai negara Indonesia juga harus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua ada CEPT atau Common Effective Preferential Tariff Scheme, adalah program penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif secara bertahap yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Yang berikutnya, CEPT diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2002. Pemberlakuan CEPT ini berpedoman pada kategori sebagai berikut. Yang pertama, Inclusion List atau IL, yaitu daftar produk yang segera dikenai penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dengan fleksibilitas terhadap produk-produk tertentu. Pada tahun 2001, 6 negara ASEAN atau ASEAN 6 telah mempunyai tarif 0-5% sebesar minimal 90% dari daftar produk IL. Fleksibilitas diartikan untuk produk-produk tertentu yang disebut produk sensitif dan sangat sensitif. Tarif atau bea masuk produk impor di ASEAN 6 masih diperkenakan lebih dari 5% sampai akhir tahun 2003. Yang kedua, terdapat Temporary Exclusion List atau TEL, yaitu daftar produk sekitar 10% produk yang untuk sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Namun secara bertahap harus dimasukkan dalam IL. Fleksibilitas yang dijelaskan sebelumnya pada produk-produk semacam ini. Untuk ASEAN 6, tarif dan bea masuk untuk semua produk di ASEAN 6 kecuali
Produk yang masuk kategori General Exception atau GE sudah harus maksimal 5% paling lambat tahun 2003. Yang ketiga ada Sensitive List atau SL, yaitu daftar produk yang butuh waktu lama untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT, seperti produk daging, gandum, bawang putih, dan cengkeh. Pemberlakuan CEPT dikenai tarif 0-5% untuk ASEAN 6 bagi negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand telah ditetapkan pada tahun 2010. Vietnam pada tahun 2013, Laos dan Myanmar pada tahun 2015, dan Kamboja pada tahun 2017. Keempat ada Highly Sensitive List, yaitu daftar produk yang sangat sensitif seperti beras dan gula. Kelima ada General Exception atau GE, yaitu daftar produk tidak dimasukkan ke dalam skema CEPT secara permanen karena alasan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan sebagainya, seperti contoh senjata dan amunisi serta narkoba. Tujuan dan mekanisme terbentuknya AFTA. Tujuan AFTA. Tujuan meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Dan tujuan utama meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi di pasar dunia melalui penghapusan penghambatan tarif dan non-tarif di dalam ASEAN dan menarik lebih banyak investasi asing langsung ke ASEAN. Dan mekanisme mencapai tujuan tersebut adalah skema tarif preferensi efektif bersama yang menetapkan jadwal bertahap pada tahun 1992 dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kawasan sebagai basis produksi yang ditujukan untuk pasar dunia. Dan anggota-anggota AFTA ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Terima kasih.